Shalom teman-teman sekalian, sungguh bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa 2 minggu lagi kita sudah akan merayakan hari Natal. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Mari kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Mari bersama kita mau mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, biarlah segala pujian sembah kita, hormat kita, hanya bagi Tuhan kita. Mari kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi bagi Allah Bapa. Kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, segala hormat, segala puji dan sembah kami hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melayakkan kami untuk boleh masuk ke dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, pada kesempatan Natal ini, izinkan saya untuk boleh memberitahu sesuatu kepada kita semua. Natal ada bukan karena liburan di akhir tahun. Natal ada bukan karena hadiah maupun baju baru. Tapi Natal ada karena kasih Tuhan yang boleh menjadi juru selamat untuk saya dan teman-teman sekalian. Mari kita mau memberitakan hari Natal ini, memberitakan kelahiran Tuhan. Kita mau angkat pujian, hari Natal telah tiba. Mari sambil bertepuk tangan kita mau angkat pujian ini. Di malam yang sunyi, bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan cahayanya terdengar tangisan seorang bayi tak berjalan lahir ke
kita bangkit berdiri. Dengan lebih semangat lagi kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberitakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita anggap pujian ini sekali lagi dari awal. Di malam yang sunyi. Di malam yang sunyi, bertabur bintang menghiasi alam semesta. Dengan cahayanya terdengar tangisan seorang bayi tak bercela lahir ke dunia. Bumi pun bersegar, malaikat pun bersorak, nyanyian surga terdengar di seluruh dunia. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah sebab Dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah sebab Dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus Kristus, Yesus Kristus, sekali lagi Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Memang benar, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Tuhan yang mau lahir, datang ke dunia untuk menjadi Juru Selamat bagi kita semua. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Natal ada karena kasih Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah untuk saya dan kamu. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Indahnya Natal di hatiku. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti emas kemenyan dan mur, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Benar Tuhan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama
hatiku Tuhan. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom anak-anak sekalian, kita bersyukur kita boleh merayakan Natal keluarga besar SMP Kristen Immanuel. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, dan kita boleh senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin seluruh kehidupan kami, dan kami boleh bersama-sama hari ini merayakan Natal keluarga besar SMP Kristen Immanuel. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hati kami supaya kami memaknai bahwa Kristus hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Bahkan biarlah setiap kami juga boleh digerakkan hati untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir atau juga pernahkah ada di antara kalian yang punya teman tidak punya nama? Atau kalian pernah mengenal seseorang yang gak punya nama? Kalau kalian punya teman yang tidak punya nama, entah itu di keluarga ataupun juga di tetangga-tetangga kalian, ataupun mengenal seseorang yang tidak punya nama, apa yang terjadi? Pasti bukan hanya anak itu yang tidak punya nama yang bingung ketika dia ditanya siapa namamu, tetapi orang tuanya pun juga pasti akan bingung ketika ditanya orang dan dia tidak menemukan nama untuk anaknya. Walaupun di dalam kehidupan ini pernah mendengar istilah apalah arti sebuah nama. Namun dalam kenyataannya nama itu penting, bahkan nama itu sangat penting. Karena nama itu menunjukkan identitas seseorang. Kalau seorang itu tidak punya nama, maka orang lain bisa memanggil dia sembarangan. Bisa memanggil dia dengan nama apa saja. Bisa memanggil dia dengan julukan apa saja. Benar tidak? Itu yang pertama. Kedua, jika orang itu tidak punya nama, maka masa depan orang itu juga menjadi tidak jelas. Karena apa? Karena identitasnya tidak tercatat secara resmi di pemerintahan, di data kependudukan. Dia nggak punya akte lahir. Karena dia nggak punya akte lahir, maka dia sulit untuk sekolah. Karena salah satu syarat untuk masuk sekolah itu dia harus punya akte lahir, punya identitas jelas. Kalau dia tidak punya identitas yang jelas, selain tidak bisa sekolah, ke depannya dia juga susah untuk mencari kerja. Namun, jika seseorang itu punya nama, maka identitasnya menjadi jelas. Nama itu ada yang mengandung unsur nama keluarga, ya, nama marga atau nama keluarga. Misalnya di kalangan orang-orang Tionghoa ada marga Li, ada marga Lim, ada marga Tan, ada marga Chang, dan juga marga-marga yang lainnya. Atau mungkin juga ada marga Sinaga, ada marga Sijabat, atau juga ada marga Gea, ada marga Gule, atau juga ada nama-nama keluarga, Ubik, dan lain sebagainya. Dalam sebuah nama itu juga ada harapan dan doa dari orang tua atau dari keluarga ketika anak itu dilahirkan. Ya, misalnya saja seorang anak misalnya diberi nama oleh orang tuanya Li Huimei, ya. Li itu adalah nama marga keluarganya. Jadi dia berasal dari keluarga Li. Hui itu berarti bijaksana, gitu ya, dari kata Mandarin hui, ya. Nah, Mei itu dari kata Mandarin Mei, gitu ya. Jadi artinya cantik.
Nah, saudara, di dalam nama Lihuime itu ada harapan dari orang tuanya bahwa anak ini akan bertumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Cantik bukan hanya wajahnya atau parasnya saja, tetapi juga hatinya dengan kebijaksanaan. Dan dia berasal dari keluarga Li. Atau ada juga nama Agustanima Gea. Gea itu adalah nama marga atau nama keluarga yang anak-anak kenal, anak-anak Glow kenal itu ya, Glow Ministry kenal dengan sapaan Kak Tata. Gitu ya. Itu adalah pembina Glow Ministry GKKB Jemaat Pontianak. Agustanima itu berarti seseorang yang mempunyai tujuan hidup. Jadi Agus itu diambil dari bulan Agustus. Jadi dia dilahirkan di bulan Agustus. Tanima itu berarti tujuan hidup, ya. Jadi Agustanima itu merupakan seseorang yang lahir di bulan Agustus dan seseorang yang mempunyai tujuan hidup. Oke ya, seperti tadi saya katakan itu adalah nama marga. Nah, selain itu dalam sebuah nama bisa juga ada sebuah peristiwa yang mau untuk diingat oleh orang tuanya, mau untuk dikenang oleh orang tuanya. Saya punya teman ketika kuliah namanya Mintaria. Ya, waktu saya kenal pertama kali nampaknya, kok lucu, kenapa namanya Mintaria? Gitu ya, unik gitu ya. Jarang-jarang ada orang mendengar memberikan nama seperti itu. Ya, ternyata ketika saya tanya kenapa diberi nama Mintaria, maka dia bercerita Mintaria itu menunjukkan bahwa dulunya orang tuanya itu berdoa meminta seorang anak kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doa itu. Dia meminta gitu ya, orang tuanya meminta, Tuhan mengabulkan. Sehingga ketika dikabulkan itu menjadi sukacita, ada keriaan di dalamnya ya. Oleh sebab itu diberi nama Mintaria. Ya, anak yang dimintakan kepada Tuhan dan membawa sukacita. Ada juga teman saya yang lain ya, satu angkatan dengan saya, namanya Idaman, gitu ya. Nah, unik namanya Idaman. Kemudian di belakangnya ada marga, gitu ya. Nah, ketika saya tanya kenapa, dia bercerita bahwa orang tuanya berharap bahwa dia menjadi anak yang bertumbuh menjadi idaman banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, kalau orang tua saja tahu betapa pentingnya arti sebuah nama, maka demikian juga dengan Allah ketika dia datang ke dalam dunia. Allah itu bukan hanya mengambil rupa manusia, tetapi dia juga mempunyai nama. Namanya adalah Yesus. Saudara, nama Yesus itu bukan sembarang nama yang diberikan Allah. Nama Yesus itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, Joshua, yang artinya Jehovah is salvation atau Allah penyelamat. Nama Yesus itu diberikan kepada anak Allah dalam inkarnasi sebagai nama pribadinya. Perintah untuk memberi nama Yesus disampaikan melalui malaikat kepada Yusuf sesaat sebelum Yesus lahir. Nama Yesus Kristus adalah nama yang jelas dan tidak berubah. Dia adalah nama Sang Mesias itu, penyelamat yang dijanjikan oleh Allah ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Filipi pasal 2 ayat 5 menggambarkan Yesus Kristus adalah yang maha agung, yang mengosongkan dirinya, datang ke dalam dunia. Yesus Kristus menggambarkan dia Allah yang dihina dan ditolak, yang kemudian dimuliakan. Yesus Kristus menunjukkan kasih karunia-Nya dan menunjukkan kemuliaannya. Nama Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kamu dan juga saya. Manusia berdosa dan manusia yang penuh dengan cacat celah ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya kita, kamu dan saya yang berdosa ini, menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu? Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 1 ayat 20-25 demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anak, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita manusia yang berdosa ini menjadi bagian dari orang yang diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu. Nama Yesus yang artinya Allah penyelamat itu. Yang pertama adalah kita perlu percaya kepada Yesus Kristus itu. Matius 1 ayat 21 berkata, ia, Maria itu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Anak-anak, apa itu percaya? Kita sering mendengar kata percaya. Percaya, percaya, percaya. Percaya enggak? Percaya. Tapi terakhir-terakhir ini ya, sering kali ada istilah, oh iya percaya, tapi bohong. Ya. Nah, sebenarnya apa sih percaya itu? Percaya itu berarti yakin dengan sepenuh hati. Yakin dengan sepenuh hati. Percaya itu berarti tidak meragukan. Nggak ragu. Percaya itu karena sepenuh hati berarti dia nggak ragu. Percaya itu berarti tidak menduakan. Karena tidak ragu-ragu tadi, jadi tidak menduakan. Dia fokus kepada keyakinannya, kepada kepercayaannya itu. Nah, ketika malaikat menyampaikan perintah Allah kepada Yusuf, maka Yusuf percaya dengan sepenuh hati. Dia tidak meragukan bahwa Yesus adalah Allah penyelamat. Dia tidak menduakan untuk hanya percaya di mulut saja, tapi tidak di dalam hati. Ya, seperti yang tadi saya katakan, oh ia percaya, maka percayalah Yusuf. Tapi bohong, bukan seperti itu. Yusuf dan Maria percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Yusuf dan Maria percaya bahwa melalui Yesus ada keselamatan. Meskipun pada saat itu mereka belum melihat dan mengalami secara langsung. Namun mereka sungguh percaya bukan berdasarkan perasaan mereka. Namun mereka sungguh percaya berdasarkan janji firman Tuhan. Ketika malaikat itu datang, dia percaya bahwa itu adalah pesan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat itu. Sehingga mereka sungguh percaya, mereka sungguh yakin, mereka tidak meragukan berita itu. Bahwa Yesus itu adalah Allah penyelamat. Anak-anak, Yusuf dan Maria tahu bahwa ke depannya ketika mereka percaya akan ada tantangan dan kesulitan di dalam hidup mereka. Bukan berarti waktu mereka menyatakan mereka percaya dengan sungguh-sungguh lalu hidup menjadi aman dan lancar, tidak ada tantangan, tidak. Mereka juga tahu bahwa akan ada tantangan dan kesulitan ke depannya. Namun mereka juga percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mengasihi Allah dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya juga sama kepada setiap kita. Kita mengenal nama Yesus. Kita pernah mendengar nama Yesus. Dan sekarang kita juga diberitahu apa arti nama Yesus itu. Bahwa dia adalah penyelamat.
Allah penyelamat, Jehovah is salvation. Itu adalah arti nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama bukan sembarang nama. Namun pertanyaannya adalah, maukah kamu percaya? Percaya bukan hanya sekedar di mulut saja. Percaya bukan hanya sekedar, oh iya saya percaya karena keluarga saya mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi percaya dengan sepenuh hati bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, tidak meragukan untuk mengikut Yesus dan menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan penolong di dalam hidup. Anak-anak, tantangan ke depan pasti ada. Ketika kita percaya Yesus, bukan berarti tantangan itu menjadi lenyap. Tapi nama Jehovah is salvation, Allah penyelamat di dalam nama Yesus, itu merupakan jaminan bahwa di dalam segala tantangan, di dalam segala pergumulan, ada Tuhan penyelamat yang akan senantiasa menolong dan menyelamatkan setiap kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita, kamu dan saya, orang yang berdosa ini menjadi bagian dari orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu. Maka setelah kita percaya dengan sepenuh hati, bukan yang percaya tapi bohong, bukan. Percaya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka kita perlu hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita melihat apa yang dilakukan Maria dan Yusuf setelah mereka percaya akan nama Yesus, itu. Ayat 24 dan 25 di sana dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf dan Maria hidup di dalam kehendak Tuhan. Dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Diperintahkan Tuhan melalui malaikat Tuhan itu. Dan menamakan bayi kecil yang dilahirkan oleh Maria itu Yesus. Anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, dulu Yusuf dan Maria melakukan kehendak Tuhan kan karena ada malaikat yang memberitahukan. Malaikat langsung datang memberitahukan, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Tuhan memerintahkan malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Nah, sekarang bagaimana, Bu? Kan tidak ada malaikat yang datang, tiba-tiba turun dari langit lalu memberitakan, Linda, gitu ya, atau memberitakan menyebut nama kalian. Seperti yang dilakukan malaikat terhadap Yusuf pada waktu itu. Jawabannya sederhana. Melalui Alkitab. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini kita bisa tahu bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui Alkitab. Segala yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah media komunikasi antara Allah dengan manusia pada saat ini. Maka sebab itu kita perlu setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui Alkitab, Tuhan menghendaki kita untuk menghormati orang tua, bukan? Melalui Alkitab jugalah kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita hidup jujur dan hidup kudus.
Melalui Alkitab juga Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Melalui Alkitab juga Tuhan menghendaki kita untuk saling mengampuni, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, untuk tidak mendendam. Sehingga ada berkat, ada damai, ada sukacita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak, mari kita sungguh datang dan percaya kepada Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang agung, nama yang mulia, nama Allah penyelamat kita. Kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya dengan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bahwa Dia memimpin seluruh kehidupan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Hanya di dalam Dia ada keselamatan dan tidak ada di dalam yang lainnya. Mari kita sungguh percaya dan datang kepada-Nya. Hidup di dalam kehendak dan pimpinan-Nya. Sehingga kita boleh melihat kasih setia-Nya, penyertaan-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menyambut dan menyambut Yesus di dalam kehidupan kita melalui Natal tahun ini. Natal di tahun 2021 ini. Dan biarlah Kristus itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena 2000 tahun lebih yang lalu Engkau datang ke dalam dunia. Engkau mati bagi kami. Engkau menyelamatkan setiap kami. Engkau menjamin kami dengan hidup yang kekal. Ketika kami sungguh percaya kepadamu. Hidup di dalam Engkau. Hidup di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Bukalah hati setiap mereka. Supaya mereka sungguh percaya kepada nama Yesus. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam seluruh kehidupan yang akan memimpin hidup dan masa depan mereka. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua murid dan juga setiap guru-guru yang ada. Biarlah Tuhan juga akan menguatkan mereka supaya mereka juga senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berhenti disampaikan. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dan berkarya di dalam hati setiap kami, setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau angkat pujian Bapa terima kasih dengan rasa penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ku